Karya besar bukanlah sekedar hasil penjumlahan kemampuan individu, melainkan sebuah mahakarya yang tercipta dari sinergi yang kuat. Kreativitas menjadi bumbu rahasia yang membedakan karya satu dengan lainnya. Kolaborasi melahirkan karya besar, kreativitaslah yang membuatnya istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Siswanti MPD, guru SMP Negeri 30 Muara Jambi, akan membagikan bagaimana proses P5 di SMP Negeri 30 Muara Jambi dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan pada topik menyulap sampah menjadi karya indah. Pelajaran abad 21 menuntut pengembangan keterampilan yang mengarahkan peserta didik memiliki kompetensi keterampilan 6C, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, karakter, dan kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Implementasi kurikulum Merdeka bukan hanya belajar teori, tetapi lebih menekankan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5 merupakan salah satu sarana pencapaian kompetensi tersebut yang menghubungkan peserta didik dengan isu-isu nyata seperti pengolahan sampah. Perjalanan untuk menjadi insan yang peduli dengan sampah bukanlah sesuatu hal yang mudah. Perlu dilakukan kolaborasi dan bersinergi dengan semua warga sekolah dan juga orang tua. Salah satu strategi unik yang saya lakukan adalah dengan menyulap sampah menjadi karya indah melalui kegiatan P5 dengan strategi kosinus, sehingga terwujud karakter dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila. Kosinus akronim dari kolaborasi sinergi untuk pengelolaan sampah. Kegiatan proyek ini muncul dari keprihatinan terhadap peserta didik yang kurang peduli terhadap lingkungan sekolah, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta rendahnya semangat gotong royong di antara peserta didik dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Untuk merencanakan kegiatan P5, Kepala Sekolah membentuk tim pelaksana kegiatan proyek yang terdiri dari koordinator dan fasilitator, berdiskusi untuk merancang modul, menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu, dibuat berdasarkan rapor pendidikan, disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan tingkat kesiapan sekolah, serta melibatkan suara murid yang menentukan topik proyek dengan menumbuhkan sikap gotong royong dan kreatif. Dengan melakukan tahapan pengenalan, konseptualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Sebelum kegiatan P5 dimulai, peserta didik melakukan senam. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan energi positif agar tubuh menjadi lebih segar dan siap mengikuti proses belajar dengan optimal. Setelah senam, peserta didik diberi waktu untuk menikmati makanan sehat yang dibawa dari rumah. Kegiatan makan sehat ini adalah bagian dari upaya membiasakan peserta didik untuk mengkonsumsi makanan bergizi sebelum memulai aktivitas mereka. Selanjutnya, peserta didik memasuki kelas untuk melaksanakan kegiatan P5. Diawali dengan tahap pengenalan, yaitu mengamati dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengolahan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Guru menanyakan kepada murid dengan beberapa pertanyaan pemantik dan dilanjutkan dengan memperkenalkan tema proyek Gaya Hidup Berkelanjutan dan menegaskan relevansinya saat ini terhadap peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok menganalisa semua artikel dan video yang sudah disiapkan.
Peserta didik berdiskusi dalam kelompok, membuat ringkasan kecil dan ditempelkan di kertas karton manila. Peserta didik melakukan galeri wall untuk melihat ringkasan dari kelompok lain sebagai referensi tambahan. Setelah selesai mengerjakannya, tiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya dengan alokasi waktu 10 menit sudah termasuk tanya jawab. Pada tahap konseptual, peserta didik mengidentifikasi contoh sampah plastik yang siap diolah. Guru membagikan LKPD untuk dikerjakan secara individu dan memberikan artikel sebagai acuan pengerjaan LKPD. Pada tahap akhir, pengolahan sampah plastik menjadi kursi dan meja dari EcoBrick. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan kerajinan plastik. Guru memfasilitasi dan memberikan arahan bagi yang merasa kebingungan. Setelah proyek selesai, peserta didik mengerjakan laporan yang didampingi oleh guru. Tahapan berikutnya yaitu asesmen bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang ditekankan pada tema ini yaitu kolaborasi dan kreatif. Tahap akhir kegiatan proyek ini yaitu refleksi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim fasilitator bersama peserta didik, yaitu menganalisis kelemahan dan kelebihan untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Dengan adanya kegiatan proyek ini, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di SMP Negeri 30 Muaro Jambi dan menemukan solusinya. Hasil karya yang sudah dinilai oleh tim fasilitator dipamerkan pada saat gelar karya yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dampak atau capaian penerapan strategi ini dalam kegiatan P5 yaitu terbentuknya kolaborasi yang baik di antara sesama peserta didik dalam mengatasi masalah dan menemukan solusinya. Peserta didik menjadi terbiasa membawa bekal sehat dan botol air minum dari rumah untuk meminimalisir sampah plastik pada saat jajan di kantin sekolah. Proses pembuatan EcoBrick dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan peserta didik dalam mengolah limbah menjadi bahan yang bermanfaat. Dengan kegiatan kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan sampah di sekolah, memberikan dampak yang signifikan bagi sekolah, terutama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, bugar, dan kreatif, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum jam pembelajaran dimulai, sehingga terciptalah Sabtu Barbecue, akronim dari Sabtu Bersih, Bugar, dan Kreatif. Praktik baik ini sudah diseminasikan pada Kombel Belajar Tanpa Batas SMP Negeri 30 Muaro Jambi dan mendapat respon yang positif dari rekan guru tentang kegiatan P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mara Putri dari kelas 7A. Saya sangat senang dengan adanya pembelajaran P5 karena dengan adanya pembelajaran P5 kami dapat meningkatkan kerjasama antara tim dan dapat membuat kreativitas sehingga mungkin salah satunya metode dan bersih dari ekonomi. Dari pelajaran P5 kami juga dapat menjaga lingkungan dan menjadikan sampah sebagai bahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya proyek penguatan pelajar Pancasila yang P5 dalam kurikulum Merdeka ini, kita bisa mengajak siswa itu berkreativitas, menciptakan hasil karyanya dengan sebaik-baiknya, adanya kerjasama yang baik, cara mengolah sesuatu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat untuk sekolah kita. Terima kasih. Melalui kolaborasi, kita menggabungkan ide, kekuatan, dan kreativitas dari berbagai pihak, sehingga tercipta solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Salam guru hebat, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.